Dinginan ya harus diangetin lah. Diangetin kan? Iya. Lu Kamu milih fokus di e-sport atau fokus di kuliah? Mereka tuh kayak punya jati diri masing-masing. Turnamen kampus cewek sendiri auto diliatin. Dia pernah nyebutin nama aku cuman gue lupa gitu. Udah menuju dewasa ya kan? iya udah menikah juga. Wah, insya Allah. Pengen kelihatan keren aja gitu kayak senpai itu kan kayak Cross Zero gitu kan kayak Genji ya. Nah di Marvel TV emang pengen ngebawa ini loh fashion yang emang anak e-sports banget. Kenapa sih sebenarnya namanya Manggis Kun? Kenapa namanya Manggis Kun? Waduh, ini kita flash. Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Roysho dan kita ada di Remote Talk episode ke-17. Betul ya 17 ya? Ke-17 dan kali ini gue ditemenin sama seseorang caster juga dari game PUBG. PUBG Mobile atau PUBG? PUBG Mobile. Dari PUBG Mobile yaitu Sanskuy. Halo Sanskuy. Halo. Halo. Panggil gue Roysho aja boleh? Oke. Boleh panggil Mas juga boleh. Bang aja kali ya? Bang boleh ya, panggil Om jangan. Waduh. Terlalu jauh kalau Om kayaknya. Halo, Sanskuy. Enaknya dipanggil apa nih? Sanskuy aja atau nama aslinya mungkin? Nama asli itu Sandika Hadit Prasetyo. Sandika Hadi Prasetyo. Hadit Prasetyo. Hadit Prasetyo. Nah, Oke. dipanggil di kampus tuh awalnya Sandika. Terus teman-teman tuh manggil San gitu kan. Nah, anak zaman sekarang kan biasanya kan kalau apa-apa kui gitu kan. Nah, Sanskuy itu ya itu teman-teman yang manggil di kampus. Sanskuy gitu ya. Iya. Jadi dipanggil Sanskuy boleh, dipanggil San boleh karena Sanskuy emang panggilannya gitu di kampus. Gitu. Oke. Untung jadi kuy. Kalau Sanyuk enggak enak ya. Sanyuk gitu kan. Yuk gitu kan. Sanyuk ya. Oke, jadi namanya adalah Sandika Hadit Prasetyo. Ya. Oke, jadi dari asalnya itu nama dari teman-teman ya. Bukan nama in game atau nama apa bukan? Bukan, itu nama dari teman-teman. Ada satu teman yang nyeletuk namanya, gua panggil Sanskuy aja ya. Terus ya udah nggak apa-apa dipanggil Sanskuy aja. Terus waktu gua tanya dia ngasih kayak nggak tahu dia gimana itunya, kayaknya dia ngarang doang sih, tapi dia ngasih alasan yang cukup mendalam kalau menurut gua dari Sanskuy itu. Dia bilang Sanskuy itu tuh dalam hidup, nggak tahu ini temen gue yang ngomong dalam hidup. Temen lu ngebahas nama lu? Nama gue. Jadi tuh kita lagi abis matkul kan, lagi kuliah kan, matkul pagi. Abis matkul pagi. Matkul. Ya bukan dong, mata kuliah dong. Abis kuliah pagi kan ada jeda dulu, nanti kuliah lagi sore gitu kan, biasa gitu kan. Terus ngopi waktu itu nongkrong di kantin kampus. Nah dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, lu gua panggil Sanskuy ya. Sanskuy itu ada maknanya, dia bilang gitu. Nggak tahu ini anak dalam banget kayaknya. Nggak tahu semalamnya kesambet apa. Dia bilang Sanskuy itu dalam hidup, dalam menghadapi permasalahan hidup kita tuh harus sans, tapi tetap kuy. Jadi kita harus santai tapi harus kuy terus. Jadi jangan stuck terus ya. Harus maju terus, jangan stuck di situ. Okay. Terus gue liat, wih boleh juga nih nama dia. Bah, bagus juga apa namanya dia mengartikan namanya. Filosofis ya. Iya, filosofi banget ya. Oke, Sanskuy adalah sebuah filosofi juga nama lo ya. Iya. Pemberian dari teman lo itu ya. Betul. Oke, berarti mungkin nanti lu suatu saat berterima kasih sama teman lo itu. Nah, waktu itu dia karena waktu itu kan di PMCC ya. Waktu di PMCC itu gue ditanyain ada nama panggung gak gitu. Terus gue mikir nama panggung apa lu ya. masih dipanggilnya Sandika. Masih dipanggil Sandika gak gitu. Gak enak kayaknya ya. Iya gak enak. Sandika tuh kepanjangan kan. Iya. Sama gue Sandika emang paling bagus tuh sebenarnya 2 atau 4. Ya. Kalau 3 tuh kayak ada yang kentang. Sandika gitu. Iya. Kita panggilkan Sandika. Iya kan? Agak kentang. Kalau Sanskuy kan Sanskuy. Iya, 2 atau 4 pilihan. Betul. Itu. Nah, terus gue kepikiran, gue pakai Sanskuy aja nih. Terus waktu itu gue nanya ke teman gue, boleh nggak ini gue pakai? Karena gue tahu dia memikirkan dengan begitu filosofis ya kan. Saya juga memikirkan jangka panjang. Siapa tahu tiba-tiba dipinta royalti. Jadi di awal saya ngomong dulu sama dia, ini kalau gue pakai buat nama panggung boleh nggak? Terus lu minta izin bahkan. Minta izin Pak. Terus kata dia, karena kita biasa nongkrong bareng. Terus kata dia, ya udah pakai aja gitu. Ya udah. Akhirnya saya pakai. Lu harus bikin hak cipta dulu gitu. Ya, kayaknya sih. Iya. Takut-takut ntar diklaim. Tiba-tiba dia, enggak, Sanskuy itu dari saya. Tuh, itu bahaya tiba-tiba nongol gitu kan ya kan. Terus berarti lu ikut PMCC itu kan kampus ya? Kampus. Turnamen kampus. Awal mula lu nge-cash gimana nih? Awal mula gua nge-cash, gua tuh emang kalau kata orang-orang terlahir
Bacot. Mulutnya banyak gitu. Seneng ngomong terus gitu. Bahkan ya gitu pokoknya banyak orang ini tuh anak tuh nggak bisa diem lah pokoknya. Gue tuh anaknya nggak bisa diem, ngomong terus, banyak ngomong segala macam. Terus kalau ngomong cepet banget. Kalau ngomong tuh cepet banget kata anak-anak gitu. Terus dari situ zaman kecil gue tuh pengen banget jadi komentator bola sebenarnya. Oke, zaman kecil pengen jadi komentator bola. Oke. Komentator bola. Gue tuh pingin banget jadi komentator bola karena gue suka banget bola. Tapi tidak bisa bermain bola. Oke. Sebenarnya kalau sejauh ini ya gue lihat deh, gue ngobrol sama caster-caster itu hampir nggak ada yang bilang dia pengen jadi komentator. Oh iya. Iya, rata-rata dia pengen jadi pro player di game rata-rata. Ini mungkin baru lu doang yang gue pertama kali ngobrol nih caster, tapi kita tanya dulu pengen jadi komentator bola. Tapi ini beneran, gue tuh pingin banget jadi komentator walaupun awalnya gue pengennya komentator bola, komentator timnas gue sebenarnya pengennya tuh ngelihat waktu itu gue ngelihat AFF-nya Evan Dimas. Evan Dimas juara ngalahin Korea waktu itu yang dia lolos ke Asia. Gue tuh nangis di situ. Gue nangisnya tuh karena ke bawah hype-nya sama Bung Jebret di situ. Gue ini gokil sih. Gue pengen jadi komentator bola karena gue SSB tapi gue sadar gue tuh nggak bisa main bola. Udah susah gitu. Main bola tuh cepet gampang capek orangnya segala macem gitu. Padahal ya ini sehat cuma mager aja kalau suruh lari. Gitu. Oke. Berarti nih secara nggak langsung role model lo ya sebagai caster adalah Bung Jebret ya? Bisa dikatakan seperti itu. Ya agak kayak gitu sih. Walaupun akhirnya akhirnya agak bergeser-geser, ada banyak referensi di e-sport yang akhirnya kayaknya ini yang lebih masuk gitu. Tapi awal gua pingin jadi komentator ya gua ngeliat Bung Valen waktu itu. Oke, gitu. Valen Jebret itu ya. Oke, jadi dari situ lu pengen jadi caster atau sebelumnya lu pernah nyoba sesuatu mungkin yang berhubungan dengan komentator bola mungkin? Nah, menariknya di situ. Menariknya adalah gue awalnya gue nge-cast, awalnya gue berani buat nge-cast, berani buat ngomentatorin sesuatu itu di event EXGCon. Itu di tahun 2019, waktu itu sebelum pandemi, di Desember 2019 gue masih inget banget. Itu ada event di sana di Balai Kartini, gue datang. Itu event penghargaan buat e-sport gitulah, buat kayak pro player, buat caster gitu-gitu, penghargaan gitu, award gitu. Gua datang ke sana pun bukan ngincer e-sportnya, tapi gua datang ke sana buat ngincer di situ tuh karena event game itu nggak cuma e-sport tapi ada board game juga. Nah awalnya gue itu tuh anak yang suka main board game. Coba board game mungkin jelasin nih, karena mungkin banyak yang nggak tahu soal board game nih, lebih main video game sekarang kan. Board game tuh game papan atau game kartu biasanya yang biasanya tuh di situ ada dadu atau pion. Ya kayak Monopoly lah. Yang paling terkenal tuh Monopoly, tapi zaman sekarang kan board game juga banyak, ada Catan. Kalau teman-teman yang ngikutin board game mungkin tahu ya. Enggak tahu. Ludo. Nah, Ludo itu termasuk board game juga. Tapi kalau Catan tuh kita membangun sebuah kerajaan gitu. Catan tuh takutnya ketuker sama yang satu lagi yang aplikasi buat chatting itu loh. Waduh, bukan dong. Yang gambar binatang itu loh. Itu bahaya tuh. Bukan. Itu pokoknya suka board game, dan ya beberapa kali gue tuh karena board game, gue suka board game tuh awalnya juga karena kakak gue itu dia kan guru, tapi dia ngajarnya pakai board game, dia menciptakan board game buat ngajar. Oh, gitu. Oke, unik banget metodenya. Nah di situ gue sering brainstorm sama dia buat bikin board game segala macam. Jadi gue suka board game. Nah kenapa gue datang ke event itu? Gue tuh kan koleksi board game juga. Kalau board game di sebuah event biasanya diskon. Oke. Biasanya diskon, gue datang ke sana buat ngincer diskonan board gamenya. Dapat waktu itu board game buatan orang Indonesia ada. Board game. Berarti bukan cuma Monopoly, tapi banyak banget board game yang banyak banget. Mungkin kayak ada genre-nya juga kali, ada board game RPG gitu, ada nggak sih board game RPG itu, board game MOBA yang bisa leveling juga mungkin di board gamenya? Ada genre board game tuh, ada genrenya, cuma saya tidak hafal genrenya. Tapi ada. Ini sebenarnya board game itu mungkin ya lu sebutin ini Monopoly gitu kan, Ludo, mungkin orang kenalnya cuma seputar itu doang. Tapi banyak ya board game. Banyak banget. Bahkan game Indonesia itu saat board game Indonesia ya, board game tuh ada event internasionalnya yang paling gede di Jerman. Itu Indonesia mulai dari 2018 itu board game asli Indonesia yang buatan orang Indonesia itu dipamerin di sana. Dan itu kan 3 hari. Bootnya board game Indonesia itu ludes di hari pertama terus. Beberapa tahun ke belakang. Dari mulai 2018 kalau nggak salah. Selalu kayak gitu. Jadi orang-orang luar juga suka ya buat Indonesia gitu ya? Orang luar tuh malah suka banget board game Indonesia karena biasanya mengangkat cerita Indonesia. Nah cerita Indonesia tuh unik buat mereka. Kayak cerita tentang Punokawan, pewayangan, itu tuh buat orang Jerman kan unik banget.
Nah itu mereka suka kayak gitu. Terus kancil gitu-gitu, cerita-cerita kayak gitu diangkat ke board game dan orang itu kemakan banget buat orang luar. Mereka suka banget yang kayak gitu. Soalnya kan kalau orang luar biasanya kan ceritanya tentang luar angkasa, ceritanya tentang yang udah terlalu modern gitu kan. Iya. Nah giliran Indonesia membawa game yang ceritanya berceritakan Indonesia, bertema Indonesia, itu orang luar sangat welcome sekali ternyata. Oh, oke. Nah, terus dari situ kenapa jadi jauh banget ya ngebahas board game, karena saya suka board game. Terus dari situ waktu gue udah dapat board gamenya, gue muter-muter kan di ESG-Con itu, muter. Ternyata gue ngelihat satu bootnya Bung Jebret. Oke. Bung Valen bikin boot di situ, dia lagi nyari streamer. Dia nyarinya streamer. Oke. Streamer. Nah, nyari streamer tapi ada orang dites biar dia dilihat bisa bisa live stream apa enggak. Itu dari dia disuruh nge-cash dulu. Mungkin dari timnya itu ngelihat kalau orang bisa nge-cash, bisa ngomong depan layar, kalau suruh live stream rame kali gitu. Karena ya Bung Jebret kan juga dia kan personnya rame, mungkin dia sukanya ya orang-orang yang kayak gitu kali ya. Nah, gue tuh ngelihat itu, gue teringat, wah ini tuh ya idola gue di situ kan. Bisa dikatakan gue mengidolai beliau. Terus ketemu tapi saya tidak berani menyapa. Malu sekali saya. Atau juga enggak. Tidak foto. Aduh, emang gitu biasanya ketemu idola gitu ya. Iya. Cuma ngeliatin dong dari jauh gitu kan. Kalau yang ngefans banget tuh malah gitu, malah malu-malu ya. Saya malu waktu itu. Terus habis itu gue dalam hati tuh, ayo lah masa lu gak bisa sih gitu. Ada dorongan gitu. Masa lu gak bisa? Lu pasti bisa gitu. Terus akhirnya, tapi kan gue datang itu bukan buat itu. Jadi gue gak siap tuh kalau nge-cast. Akhirnya gue menepi sebentar, gue duduk, gue dengerin casterannya si Bro Pasta sama Flow Wolfie dulu waktu PMCO. Gue duduk, gue pakai headset, gue dengerin full gimana Pasta sama Flow nge-cast gitu. Gue dengerin, gue pelajari sebentar. Seenggaknya gue tuh tahu PUBG, cuma kan nge-cast kan beda lagi kan planningnya. Jadi harus gue dengerin dulu, terus gue nyari jokes apa yang cocok, seenggaknya biar adalah mencairkan suasana gitu waktu gue nge-cast. Gue bayangnya kayak gitu. Terus gue nyari di situ kayak 10 menit lah gue pelajari itu. Terus oke, gue siap, gue datang ke situ, ke boothnya itu, bang mau nyoba dong bang, gue gitu kan. Oh yaudah silakan nyoba. Gue nyoba, gue duduk, set ditanyain mau cast game apa gitu. PUBG bang, gue di setelin videonya Bang Pen waktu itu. Terus ya udah gue casterin di situ, terus gue masukin jokes gue juga. Terus mereka nggak tahu, mereka ketawa, kayaknya mereka menikmati kan. Terus dibilang nggak tahu mereka menikmati atau mereka ngetawain lu nggak tahu? Iya nggak tahu apa, atau mereka ini mas kenapa seperti ini? Aneh banget ya, nggak tahu kayak gitu. Terus mas yang di situ bilang lu bagus nih gitu. Terus gua wow serius nih. Terus dimintain biodata, dimintain email, dimintain nomor. Terus nanti kita telepon ya, bilangnya gitu, nanti kita hubungi lagi ya. Terus abis itu oke mas, dikasih kartu nama, gue simpen sampai sekarang, masih gue simpen di dompet gue kartu nama itu. Buat tunggu. Nggak dipanggil lu? Tapi tidak dipanggil. Sekarang berapa lama tuh? Berarti Desember 2019 sampai 2021, setahun lebih lah berarti. Setahun lebih. Ya mungkin biasanya kayak proses itu biasanya sekitar 3 bulan. Mungkin dari situ kan kita kena pandemi mungkin. Iya benar. Nah kayaknya kalau kita pasti bingung di situ ya. Betul. Kayaknya karena pandemi juga. Terus yang gue lihat sekarang di Jebret Media TV itu mereka emang nggak ada e-sport, ada e-sportnya, cuma nggak yang ada live stream gitu. Kayaknya emang yang waktu itu dicari di situ nggak ada ya. Iya, kayaknya emang programnya nggak jalan deh. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Terus dari situ, tapi itu ngebuka jalan, seenggaknya gue jadi pede. Ternyata gue tuh juga bisa nge-cast gitu. Gue tuh bisa. Ternyata gue punya potensi untuk mencapai mimpi saya waktu kecil gitu. Maksud gue, gue tuh ternyata bisa, nggak cuma gacor kalau ngetawain temen-temen doang gitu, nggak cuma gacor di tongkrongan, tapi gue juga bisa gacor di kalau ngomentarin sesuatu. Terus habis itu nggak sengaja malam-malam gue scroll Instagram, ternyata PUBG Mobile, game yang emang gue mainin banget, itu lagi nyari caster. Nggak nyari caster sih, bikin kompetisi caster. Terus gue di situ langsung oke, saya ikut ini. Saya harus ikut. Gue hubungin orangnya karena waktu itu kan PMCC ya nama turnamennya, nama eventnya PUBG Mobile Campus Championship. Emang ini buat mahasiswa aktif gitu. Gue hubungin waktu itu panitianya di kampus gue itu dari fakultas sebelah. Gue hubungin, bang, gue mau ikut ini dong casteran, bisa nggak? Bisa, nanti datang aja tanggal segini, namanya siapa segala macam. Terus gue dihubungin lagi, kalau bisa berdua ya, jangan sendiri nge-castnya biar tektokan kan mungkin. Terus berdua ya. Terus gue tenang dong, bilang berdua itu gue tenang karena saya kan mahasiswa ilmu komunikasi.
ilmu komunikasi suruh nge-cast kan harusnya sangat banyak orang yang minat dong. Ternyata tidak ada yang minat. Nggak ada dari Ilkom dari apa fisik lu ya? Fisik dia. Dari Ilkom fisik nggak ada. Tidak ada yang minat. Jadi ya lu udah satu udah satu fakultas lu nggak ada gitu kan? Iya nggak ada yang minat terus. Nggak ada yang kenal fakultas nggak ada gitu kan? Aduh, gue tuh udah gue chatin satu-satu yang sekiranya kayaknya wah ini bisa nih gitu. Ayo ikutin yuk, ikutin nih. Gasan, enggak gitu. Kok kagak ada yang mau? Gue langsung panik kan. Aduh, gimana nih kagak ada yang mau? Sampai akhirnya dapet satu orang yang mau. Temen gue ada temen fakultas, ada yang mau. Terus dia gue chat, oke, mau ya? Iya mau. Tapi dia tuh waktu itu nggak ada. Besoknya ada event, malamnya dia lagi ada acara kampus gitu. Ada acara kampus. Nah besok paginya gue chat kan, jam 8 kita ketemuan ya buat briefing. Maksud gue kan seenggaknya lu nanti tektokannya biar enak lah. Terus karena gue niat banget tuh gue excited banget. Gak tau, gue emang anaknya suka bersemangat sekali ya. Suka over bersemangat sepertinya. Terus gue chat dia ngabarin kalau dia sakit. Dia tidak datang. Klasik. Dia tidak datang. Sakit tuh klasik banget. Kayaknya sih. Aduh, nggak tahu dia sakit apa malas buat banget, gue nggak tahu. Terus akhirnya gue tuh kayak anjir, ini satu langkah menuju mimpi. Kenapa sulit sekali gitu kan? Masa ya gue nggak dateng gitu. Terus gue, ya udahlah, gas sendiri aja. Gue bawa tripod sendiri karena itu kan disuruh. Ceritanya kita tuh buat ikut audisi, kita disuruh bikin video nge-cast terus di submit ke PUBG Mobile. Jadi gue bawa tripod, gue bawa pakai HP gue aja, pakai handphone, gue taruh di depan, gue bilang sama panitianya, bang, gue yang casteran gitu. Terus, oh ya, silakan. Ternyata gue satu-satunya di UMJ yang ikut casteran. Satu-satunya di kampus lo, di UMJ? Sendiri. Jadi satu kampus nggak ada lagi gitu? Tidak ada lagi. Nggak ada. Jadi temen lo itu sebenarnya juga dia harusnya lolos juga ya? Iya, gue nggak tahu ya. Tapi jadi justru kalau lu sama temen lo itu mungkin lu nggak lolos. Mungkin teman saya lebih bagus. Gue pikir satu fakultas doang nih ya, yang fakultas lu nggak ikut gitu kan, dari Ilkom kan nggak ada, tapi fakultas lain banyak gitu kan. Tidak ada. Lu satu-satunya dari UMJ cuma gua satu-satunya. Waktu itu gua semester 3 dan gua itu. Tapi kampus lu banyak kan mahasiswanya kan? Banyak dan cuma lu dan temen lu doang. Dan saya yakin setiap malam mabar semuanya ya, anak kampus itu semua mabar malam-malam. Saya yakin. Tapi kenapa ya nggak ada yang berkeinginan ya? Nggak tahu, nggak ada yang mau. Terus biasanya sih kalau anak kampus tuh dia mimpinya masih menjadi pro player. Kayaknya sih. Tapi saya sudah sadar diri lah. Saya main dari season. Saya main sebelum ada season malah. Oke. PUBG itu enggak Conqueror enggak? Wah, jangankan Conqueror, S pun tidak. Aduh, sungguh balas. Tidak, hanya clone saja. Pernah gua. Oh iya, pernah. Hampir Conqueror. Ampun saya. Cuma itu HP-nya rusak tiba-tiba ya. Ya udah. Pokoknya gue tuh main sebelum season 1 gue udah main sebenarnya PUBG. Sebelum ada rank ya? Sebelum ada rank tuh udah main. Tapi waktu itu sempat skip gara-gara HP sudah tidak kuat. Terus season 1 main tapi bentar doang. Season 2 main cuma kayak nggak sampai 100 match gitu mainnya. Tapi main terus ngikutin. Tapi ya memang karena HP-nya nggak ini, ya udah akhirnya sih tidak pernah Conqueror. Tidak pernah Conqueror. Tapi giliran sekarang HP sudah bagus juga sama saja tidak pernah Conqueror. Berarti memang saya tidak bakat. Oke, dari lu ikut audisi PMJC itu kan dari satu dari UMJ nih. UMJ. Itu lu ketemu sama perwakilan kampus lain gak sih? Lu diadunya tuh di mana? Sama sekali nggak ketemu. Diadunya tuh cuma kita yang mau ikutan ngirim video doang. Gue di situ nge-cast, pokoknya gue tuh gimana caranya nge-cast paling pagi, soalnya siang gue ada kuliah. Gue tuh jangan sampai ini nabrak kuliah lah pokoknya. Terus yaudah gue nge-cast pagi segala macem, gue nge-cast, udah gue dapet videonya, gue kuliah, terus besoknya gue edit segala macem. Gue tapi dibantu banget sama panitia dari FEB waktu itu. Gue dibantu banget. Panitianya dari kampus? Dari kampus, karena waktu itu tuh ada audisi kampus, ada audisi nasional. Jadi ada beberapa kampus yang emang ditunjuk buat kerja sama-sama PUBG, buat jadi panitia di kampusnya gitu. Karena waktu itu PMCC kan turnamen itu tuh event kedua PMCC. Jadi PMCC baru ada 2018. Nah, 2019 tuh event keduanya. Jadi belum pada tahu kalau ada PMCC. Maksudnya hype-nya nggak segede sekarang gitu. Oke, yes. Jadi waktu itu cuma submit aja di link yang ada gitu di websitenya PUBG Mobile, submit terus semua udah submit di
juriin sama jurinya itu waktu itu ada Bro Pasta, ada Sky, ada Bang Pen, bertiga. Nah, mereka ngejuriin segala macam, dinilai satu-satu. Ya udah, akhirnya dipilih cuma satu yang nilainya paling tinggi. Dia yang lolos ke Taman Anggrek buat nge-cast di Grand Final. Oke, Grand Final. Lu nge-cast itu berarti? Saya nge-cast di Taman Anggrek. Nge-cast itu Grand Final. Grand Final. Itu panggung gede banget berarti kan. Itu gede banget. Itu bisa dibilang salah satu panggung paling besar buat PUBG Mobile. Dan lu langsung di situ. Itu dia makanya tuh gue tuh kan memang nggak ada background caster ya, nggak ada background caster komunitas lah, nggak ada kayak gitu, cuma emang gacor aja. Dan kalau nge-cast pun nge-cast kalau saya mati duluan mabar saya nge-castin teman-teman main kan, spektator gitu. Cuma itu doang. Gue nge-cast full match dari mulai pesawat terbang sampai akhirnya ada yang WWCD. Pertama kalinya itu waktu di audisi PMCC, itu pertama kalinya gue nge-cast full match. Terus setelah itu nge-cast kedua kalinya langsung di Grand Final bareng Wolfie. Itu kedua kalinya gue nge-cast full match langsung bareng Wolfie. Kayak saya siapa tiba-tiba nge-cast dengan Wolfie ya kan. Terus habis itu nge-cast sama Bro Pasta juga di itu. Wolfie itu dari Mineski ya? Iya. Yang bule ya? Iya betul. Iya benar. Oke. Berarti lu langsung di panggung gede gitu dengan caster yang tentunya lu dikenal sama orang-orang PUBG. Perasaan lu gimana? Perasaan gue seneng karena akhirnya gue bisa jadi komentator, tapi sedih juga karena ternyata kolom komentar hujatan semua. Itu sebenarnya tuh ada aturan tidak tertulis ya. Lu mungkin sebagai caster atau sebagai content creator mungkin yang baru memulai, jangan pernah lihat kolom komen. Jangan pernah lihat kolom komen. Jangan pernah. Aduh. Itu cukup lihat dari like-nya aja dan dari penonton, dari jumlah penonton saja. Jangan di like komen. Apalagi lu sambil nge-cast lihat kolom komennya. Aduh, nangis. Iya. Sambil baca lagi. Sambil baca kolom komen lagi nge-cast. Enggak, karena gua replaynya. Iya, setelah nge-cast baru gua lihat-liatin karena kan gua juga nge-cast baru dan pengalaman belum banyak. Jadi buat ngikutin tempo pro player tuh ternyata cepet banget kan. Waktu itu kayak gelagapan buat ngikutin temponya pro player gitu. Ternyata mereka mainnya kenceng banget gitu. Nah, itu sih di situ doang. Jadi kesulitan gitulah pokoknya buat nge-cast di situ. Dan saya kalau ngeliat cuplikannya lagi sampah sekali Anda nge-castnya. Masih ada. Ntar boleh dipotong mungkin cuplikannya buat jadi ini trailer. Tidak bisa. PMCC 2019 ya. Ntar boleh dipotong ya Mas. Ya. Tapi di sela-sela ini nih. Tapi dari situ banyak yang bilang ini siapa mas gak jelas banget segala macem. Terus caster Tarkam dibilangnya segala macem sampai sekarang. Tapi kayaknya gue tahu deh. Kayaknya gue pernah lihat videonya kayaknya. Harusnya sih. Temen gue juga pernah bilang kayaknya. Lu sempat ada ngomong bakso panas gitu dong. Iya benar. Oh itu lu. Iya. Itu lu. Emang kenapa tuh? Sama gue sempat ngomongin juga. Oh iya. Tapi itu lu ya? Iya. Dan itu tuh nge-cast kedua. Itu nge-cast kedua full match. Ya. Menurut gue sebenarnya ya kita nggak bisa nyalain orang ya. Ya kan. Mereka kan namanya penonton ya. Betul. Penontonnya yang bagus kan. Mereka nggak peduli lu nge-cast pertama kali, nge-cast itu dia. sekali. Penonton pengennya biar nonton bagus. Ya gitu betul. Kan? Makanya gue nggak pernah menyalahkan penonton, gue selalu menyalahkan diri sendiri. Berarti guanya yang belum bisa. Pengalamannya belum cukup. Ya makanya gue berarti emang kualitas gue belum bagus gitu. Ya dihujat ya nggak apa-apa. Gue sangat terima sekali saya. Betul. Itu suatu langkah sebenarnya menurut gue. Itu bagus banget dimana lu nge-cast lu kedua kali, lu dari panggung yang gede. Alhamdulillah. Dan pengalaman lu dari situ berarti ntar menjadi pembelajaran juga kan. Satu di sana lagi hal-hal apa yang nggak bisa lu omongin gitu kan, atau mungkin kesalahan sebelumnya bisa lu perbaikin lagi. Itu bagus malah. Ya begitulah. Ada niatan buat ganti game atau lu mau nge-cast game lainnya mungkin? Kalau CODM mau nggak? Wih, tawarin dulu. Kenapa langsung ditembak dong? Mungkin kalau di game FPS, game Battle Royale mungkin ya PUBG ya udah ya sudahlah saya PUBG saja. PUBG pun saya tidak ahli ya kan, nggak jago-jago. Siapa tahu di CODM loh. PUBG aja nggak tamat-tamat. Tapi karena dari kecil gue emang suka banget main bola, mungkin gue kalau disuruh game lain ya PES. Mau banget PES atau FIFA mau banget. Pernah alhamdulillah waktu itu ditawarin sama Bang Junior. Bang Agus, kenal gak? Bang Junior JR.
caster PUBG juga ada. Tahu. Nah, ya. Tahu. Nah. Orang dunia games bukan sih? Iya, dia nggak tahu sih kayak dia dunia games apa bukan, tapi ya gitulah pokoknya dia tuh caster PUBG gitu, dia udah lama juga di e-sport. Kalau nggak salah gue pernah lihat dia pakai jersey tulisannya junior. Iya, kayaknya deh. Dia dulu tuh juga pro player ini PUBG. Terus sekarangnya nge-cash gitu. Gue tiba-tiba sore-sore ditelepon sama dia. Sanskui, lu suka MU kan gitu? Iya bang, gue suka. Lu mau gak nge-cash bola? Gue mau banget bang. Ayo, mau banget. Karena nge-cash bola akhirnya dia jadi komentator bola kan. Terus mau banget gitu. Terus akhirnya ya udah. Lu mikirnya di situ itu bola beneran atau game bola? Game bola. Oh, udah game bola ya. Tapi ntar baru datang. Oh, game sih gitu. Enggak. Kalau nge-cash bola beneran malah nggak bisa kayaknya, susah. Game bola gitu. Terus dihujat lagi ya. Waktu di PUBG dihujatnya, ini komentatornya kayak komentator bola, gila di bola. Ini komentatornya kayak komentator PUBG. Bener tapi gitu. Enggak sih, untungnya waktu di bola nggak di gitu. Oke. Terus gimana tuh pengalamannya waktu lu nge-cast di game bola, lu lebih santai atau gimana? Dan itu disiarin nggak? Ada live comment juga nggak? Ada. Gimana live commentnya gimana? Live commentnya mungkin hujat juga nggak? Kalau di bola karena itu eventnya bisa dikatakan yang nonton nggak sebanyak yang PUBG, jadi PUBG itu banyak banget sih. Ya itu belasan ribu dan tekanannya besar sih. Bener banget. Berasa belahin di Taman Anggrek. Lu lihat live comment doang tuh. Iya. Ya kan belum liatin muka depan lagi nonton. Yang nonton kayaknya udah sampai lantai atas tuh ngeliat ke bawah tuh. Ini mas-mas Jawa ngapain sih? Enggak jelas banget kan. Berisik doang. Ya sudahlah. Tapi sebenarnya emang caster tuh ada macam-macam. Ya. Ada yang emang main cast, co-cast, dan emang ada yang bawaannya mereka buat mencairkan suasana, buat humor gitu kan. Dan sebenarnya humor orang-orang tuh beda-beda ya kan. Ya, betul. Beda. Kita ngasih humor elegan, pasti ada yang nggak nyampe ke situ, nggak masuk. Kita ngasih humor receh, yang humornya elegan, komen ya kan. Ini apaan sih humor jayus banget gitu kan. Ya bisa ngebahagiain semua orang lah. Betul, kita nggak bisa bagian semua orang. Itu sih, betul. Itu waktu nge-cast bola itu PES sih Pak? PES waktu itu. PES. Ada event dari salah satu corporate gitu. Dia biasanya bikin eventnya offline. Biasanya bikin turnamen futsal. Tapi karena pandemi akhirnya digeser ke e-sport, digeser ke game bola gitu. Jadi antar komunitas itu tuh eventnya jadi antar komunitas fans bola Eropa ditandingin. Jadi fansnya MU lawan fansnya Chelsea, yang fansnya MU pakainya MU, fansnya Chelsea pakai Chelsea gitu. Dan karena gua ngikutin Liga Eropa, jadi ya tinggal jalan aja menurut gua, agak ya sudahlah nge-cast bola gitu. Tapi ya gua menikmati sih. Game bola gue menikmati, game PUBG gue menikmati karena kan PUBG juga gue main dari awal banget. Bola juga gue tahu bola dari kecil gitu. Jadi ya gue kalau ditanya pengen game apa lagi ya itu bola paling. Oke, lu kan masih kuliah nih. Kuliah lu udah semester berapa? Semester 5. Semester 5 berarti masuk tahun 2018 ya. Oke. Berarti kan sebelumnya lu sering ke kampus gitu kan. Ya ke kampus, terus pas pandemi gini lu juga caster kan. Lebih memudahkan lu gak sih buat nge-cast dibanding waktu lu masih masuk kampus terus? Kalau bisa bilang ini tuh semester ini adalah semester yang tidak ideal untuk ngampus, tapi semester yang sangat ideal untuk nge-cast. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Karena ya dengan pandemi gini bisa bisa disambi istilahnya. Bisa kita kuliah sambil nge-cast dan kuliahnya benar-benar nggak kewalahan gitu. Karena kan ya memang kuliahnya. Kuliah sebenarnya berarti lu kuliah gitu kan? Ini ya tidak dong. Gitu tidak kan? dong. Oh ya Pak, ya. Enggak. Bahkan gue itu dari awal dikasih kesempatan nge-cast, gue udah ketok palu pokoknya nge-cast ini jangan sampai ngehambat kuliah. Oke, berarti tetap fokus tuh adalah kuliah ya? Ya, fokus gue kuliah, gue pengen menyelesaikan amanah dari orang tua istilahnya. Kalau ntar misalkan lu terkenal gitu kan, amin. Misalkan lu nge-cast sekali nge-cast udah 10 juta, amin, juta gitu kan, amin. Tapi lu harus berhenti kuliah gitu. Kayaknya gue beli ijazah aja. Gue kuliah sih. Kalau dari awal gue udah berpatokan saya kelarin kuliah karena kuliah gue itu nyambung sama nge-cast gue. Karena gue kuliah ilmu komunikasi dan nge-cast gue itu kan. Ini kesempatan datang lagi loh. Ini saya tawarin sekarang. Wow. Kenapa? Misalkan begitu ya, misalkan ya. Ini kesempatan gak datang lagi. Sayang IPK saya loh. IPK-nya berapa emang? Kenapa IPK berapa? Malu saya. Ya ada lah IPK. Basakom?
Hah? Masakom. Enggak, IPK gue 38,9. Widih. Mantap. 38,9. Iya. Waduh. Siap-siap loh. Semester 7 biasanya saat-saatnya turun IPK. Itu dia semester 5 ini semester yang memang mantap. Semester 7 itu IPK gue turunnya Oh, iya. lumayan. Dari gue di 3,4 lulusnya 2,6. Wah. Aduh, saya kok takut ya. Terus kan lu sering mendapat hujatan nih. Ya betul. Sudah Sering akrab mendapat saya. hujatan. Sudah akrab ya. Terus kira-kira ada gak sih satu kata-kata mungkin yang dari para penghujat itu yang lu inget banget? Atau mungkin namanya lu inget terus lu udah cari alamatnya juga di Wah, mana? tidak seseram itu dong saya dong. Saya udahlah, kalau ada yang ngehujat sama saya doakan saja semoga dia sehat. Dia sehat dan Semoga- dihujat balik sama orang lain. Wah, tidak seperti itu dong. Semoga dia bahagia, bisa menemukan kebahagiaan di hidupnya. Amin. Gue percaya sampai orang ngehujat itu dia sedang tidak bahagia. Betul banget, dia sedang gak bahagia gitu kan. Dia mencari kebahagiaan dengan menjadi orang lain gitu kan. Nah, jadi melampiaskannya ke saya. Gitu. Iya gitu. Jadi kata-katanya apa dia yang lu inget gak? Yang biasanya orang-orang hujat itu sih ya caster garing lah, terus caster tarkam lah. Garing nyanyi gini. Wah itu giring dong. Sebenarnya Anda lebih mirip. aduh. Terus itu ya gitu-gitu. Gue tuh yang nyelekit waktu itu tuh kalau udah ngebawa orang tua gitu-gitu. Oh itu tuh parah emang. Itu nyelekit parah. banget sih kalau udah ngebawa orang tua kayak Sampai di DM gak lu? DM Instagram lu mungkin? DM sampai kolom komentar ada satu postingan di IG gua yang sampai sekarang gak gua hapus karena kolom komentar semua isinya hujatan semua setelah gua nge-cash PMPL season 1. Ada berapa ratus gitu hujatan semua isinya. Wah banyak banget. Gak gue balas-balasin sih. Kalau yang di DM gue berani balas. Cuma kalau yang di komen, kalau dibales malah makin banyak yang nimbrung. Kalau kata gue, karena saya ilmu komunikasi kan, ada juga sosial media, ada pelajarannya gitu kan. Nah pokoknya kata dosen gue tuh itu. Pokoknya kalau mau kalau ditanggepin yang di kolom komentar nanti makan lebih banyak. Emang gitu apa namanya? Aja, algoritmanya gitu. Kalau ditanggepin makan lebih banyak yang. Soalnya begitu foto lu nongol, komennya nongol nih. Nah iya benar. Makanya kalau mau dibalas yang gue di DM aja. Yang DM gue balesin. Paling gue balas. Maaf ya bang kalau masih bikin nonton yang gak nyaman. Terus Semoga dia akhirnya ngomongnya baik gak? baik. Ada yang aneh banget kayak gini. Dari awal dasar caster apalah gitu. Caster ya pokoknya kebun binatangnya keluar semua. Dasar caster ini gua balesin. Maaf ya bang kalau nge-castnya masih belum bagus. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Makasih masukannya gua gitu kan. Semoga abang sehat. Salam dia buat keluarga gua gituin. Template gua kalau balas orang kayak gitu. Lu kok bawa keluarga gua gitu. Terus dia balesin, "Iya bang, semangat ya." Dia balas kayak gitu. Masih belum sampai sana. Ada balasan bawahnya lagi. Fallback bang. Kata saya mah ya ampun bang kalau minta fallback ya. Fallback. Asli masih ada. Hina dulu ya. Betul. Fallback bang. Dan ternyata dia nge-follow lu. Iya itu dia. Fallback bang. Gue tuh langsung. Bang, iya nggak apa-apa kalau minta fallback aja gak usah ngehujat dulu. Kan saya sudah sakit ya. Kenapa Dia ngetes itu, dia ngetes. Ya, mungkin itu cara dia untuk dinotis kali. Cuma menurut gua ya jangan kayak gitu caranya lah. Mungkin bisa dengan hal yang lebih baik lah. Gitu. Kalau gue sebenarnya misalkan nge-case-nya gak bagus, gue malah mengidam-idamkan ada orang yang berbaik hati untuk ngasih masukan di DM mungkin di kolom komentar mungkin. Cuma kalau di kolom komen karena kita lagi event biasanya ya, Bang juga mungkin merasakan susah kan kalau kita lagi nge-case sambil lihat kolom komentar, jadi mungkin nggak kebaca, lebih kebaca kalau di DM kan. Makanya gue sangat mengidam-idamkan ada orang yang berbaik hati nge-DM, "Bang tadi lu nge-case-nya tuh kalau bisa baca kill feed bang, tadi kill feed gak dibaca," atau "Bang tadi lu salah bang, tadi yang nge-kill bukan si Zuxi tapi Ryzen bang. Bang kalau ini lu kalau nge-case jangan lu mulu yang ngomong bang, sebelah lu juga ada teman mungkin bisa tektokannya lebih jalan lagi, atau bang lu kalau pantun mungkin timingnya jangan ini nanti jangan garing lagi perang gitu ya, ya. nanti garing Lagi gitu. perang lu pantun. Iya jangan gitu-gitu. Kalau ada yang kayak gitu gue malah sangat suka sekali karena gue salah di sini, nanti gue tonton lagi ada video gue. Ada alhamdulillahnya, ada. Ya. Dan yang kayak gitu wah gue seneng sekali. Pahala untuk Anda. Tapi enggak kebun binatang lu diomongin. Enggak. Alhamdulillah enggak. Yang biasanya kalau yang ngehujat ya udah ngehujat aja. Yang ngasih masukan. Jadi gue ngeliat tuh netizen ada dua yang emang ngehujat cuma melampiaskan tanpa ada masukan buat gua, dan ada yang datang dengan baik ngasih masukan. Yang ngehujat ngasih masukan juga ada. Ada sih, cuma awalnya ngehujat dulu, nanti bawa-bawanya akhirnya ada begitu masukan. lo minta maaf ya, baru dia ngasih masukan. Ngasih masukan. Biasanya ada yang kayak gitu. Alhamdulillah juga. Gitu.
Oke, sekarang kesibukan lu selain kuliah dan juga ngecaster apa aja nih? Hanya itu. Hanya itu Hanya aja. itu dan main game mungkin kesibukan saya karena gue percaya nggak tahu ya kayaknya nge-cash ini tuh kalau menurut gue ya nggak tahu karena saya kan juga masih baru di sini. Nge-cash itu kalau gue ngelihatnya ini adalah side job yang mungkin kalau jadiin main job sulit ya bisa dikatakan. Betul mungkin ya karena kan dia musiman juga kan. Nah itu dia. Turnamen kan. Tapi mungkin kalau misalkan lu udah mendalami beberapa game dan lu bisa nge-cash beberapa game mungkin tuh jadi main job juga. Nah itu sih kalau mungkin kalau teman-teman lihatnya buat caster yang tier 1 itu sangat mungkin untuk menjadi main job. Tapi kalau untuk sekelas saya gitu yang masih sangat di bawah sekali bisa dikatakan caster yang paling dasar lah untuk jadi main job memang agak sulit. Jadi gue emang dari awal gue ya harus kelarin kuliah gue karena hari tua gue insya Allah ya dari kuliah gue mungkin gue bisa jadi orang belakang layarnya e-sport karena gue kan ilmu komunikasi kan, bisa jadi orang belakang layarnya e-sport, terus bisa jadi sosial media analis juga, bisa jadi ya banyak lah yang nyambung sama e-sport tapi gue ngambilnya dari belakang layar itu sangat bisa sekali. Atau mungkin dari ilmu komunikasi ini bisa menunjang cara nge-cash gue lebih tahu gimana caranya ngelihat netizen karena gue juga ada mata kuliah media sosial gitu. Pokoknya ilmu dari kampus gue ngerasanya ini sangat mendukung nge-cash gue gitu. Jadi emang ini harus gue kelarin gitu sih. Oke. Nah kalau cita-cita lu sendiri nih komentator bola kan. Semenjak lu kuliah itu dan lu nge-cash itu ada perubahan gak sih di cita lu? Apa lu masih pengen menjadi komentator bola? Komentator bola tuh sebenarnya bukan cita-cita utama sih. Wah yang utama apa nih? Nggak tahu ya. Cita-cita gue apa ya? Nggak, maksudnya komentator bola tuh gue tuh pingin banget jadi komentator bola karena gue pingin awalnya kan pingin banget jadi pemain bola tapi nggak bisa. Terus akhirnya gue juga suka ngomong jadi komentator bola ya. Ini bisa nih gue ngerasa kayak gitu kayak pingin jadi komentator bola tapi kalau untuk jadi sebuah pekerjaan gue mungkin nggak pernah kebayang gitu kalau bisa jadi komentator untuk menjadi sebuah kerjaan karena gue ngeliat ini tuh hobi yang dibayar kalau buat gue ya. Jadi menurut lo bukan sebuah pekerjaan utama gitu. Tapi kalau ini bisa jadi utama sih wah sangat menyenangkan sekali karena sih, udah hobi gitu. Iya kayak wah hidup sangat menyenangkan sekali kalau sampai ini bisa jadi kerjaan utama. Terus waktu masuk kuliah kenapa gue ngambil ilmu komunikasi, gue pingin jadi ngebangun sebuah agensi gitu. Pingin ngebangun sebuah agensi dan kepikiran gue kalau kata kakak gue gini, kalau lu mau kuliah itu lu mikirin dulu nanti lu skripsi pingin apa. Karena yang bisa bikin lu lulus itu kan skripsi kan. Lu jadi jangan skripsi dipikir setelah lu masuk kuliah. Sebelum lu kuliah lu pinginnya skripsinya apa, lu sukanya di mana gitu. Karena kuliah kalau lu suka walaupun dosennya itu memang sangat sulit untuk dihadapi tapi akan enjoy gitu karena lu suka ilmunya. Terus gue lihat gue suka ilmu komunikasi. Skripsi gue di awal gue pinginnya itu gue pingin game itu menjadi media komunikasi, board game lebih tepatnya board game menjadi media komunikasi. Dan pada akhirnya kemarin alhamdulillahnya di semester ini gue ada mata kuliah kewirausahaan advertising karena konsentrasi gue advertising kan. Gue menciptakan sebuah game, card game gitu untuk ngiklanin sebuah coffee shop gitu. Jadi kalau kita main card game itu kita jadi barista, kita bisa tahu menu dari coffee shopnya itu gitu. Pokoknya ya itulah game untuk advertising. Nah gue tuh pinginnya tuh bikin agensi awalnya pada saat masuk kuliah, bikin agensi tapi agensinya agensi game gitu. Board game atau game semua game secara menyeluruh. Awalnya sih board game sih pinginnya. Cuma setelah masuk dan nge-cash gini terus gue lihat ini juga masuk sih, ilmu komunikasi ini masuk buat menunjang nge-cash gue gitu. Dan gue sangat menikmati karena memang ini kan salah satu mimpi zaman kecil gue gitu. Komentator bola walaupun akhirnya masuk ke e-sport karena saya juga hobi main game walaupun tidak ahli. Oke. Lu sempat ngasih tahu orang tua lu nggak waktu lu nge-cash gitu? Dan lu ikut ikut casterhan PMCC itu sempat ngasih tahu orang tua? Gue ngasih tahu waktu ternyata jadi juara. Gue baru ngasih tahu. Waktu di audisi dan segala macamnya rentetan PMCC itu gue ngasih tahu orang tua. Karena ya udah gue suka ini tapi belum berani ngasih tahu orang tua lah kayak terus apa gitu kan. Nah setelah ada hasil juaranya mungkin gue ngerasa orang tua
harus tahu nih kalau gue juara. Terus hari tanggal berapa waktu itu ya? Februari atau Maret? Gue agak lupa. Itu adalah tanggal finalnya. Gue bilang nanti ini berangkat ke Taman Anggrek ya Ma gitu. Buat nge-cash di sana. Terus ditanya nge-cash itu apa segala macam, karena orang tua gue kan bukan orang tua modern ya, bukan orang tua yang tahu e-sport segala macam. Jadi gue harus menjelaskan kalau nge-cash tuh jadi komentator cuma ini game gitu, bukan bola, bukan olahraga gitu. Bukan komentator bulu tangkis, bukan ini, tapi ini game. Jadi ada orang main game terus kita komentatorin. Gamenya juga lomba gitu. Terus orang tua mengerti, terus abis itu ya udah gue nge-cash di situ. Gue disuruh berangkat ke Taman Anggrek waktu itu jam 7. Terus jam 9 waktu itu udah nyanyi Indonesia Raya segala macam. Saya kira sudah mau mulai kan. Ternyata itu gladi resik. Mulainya siang dan saya nge-cash ternyata jam 5 sore. Dari pagi datang. Sama orang tua? Enggak, sama teman. Orang tua datangnya apa nonton di online? Orang tua nggak datang dan nggak nonton di online waktu itu. Oh iya, untung ya. Waktu itu enggak nonton. Datang. Tapi nggak datang. Nonton online. Karena gua itu waktu itu gua share. Lu takut nggak sih pas orang tua lu baca komennya gitu? Nah itu dia. Waktu itu kan gua tuh kalau nge-cash selalu gua share linknya itu di grup keluarga. Nonton ya, nge-cash gitu-gitu. Terus karena saya ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa. Terus karena ya gitulah pokoknya gue share linknya di ini. Terus habis itu orang tua mungkin ya mau nggak mau ngeliat ini kan, ngeliat kolom komentarnya. Sampai orang tua kalau gue balik ke cash tanyain tadi gimana nge-cashnya gitu-gitu. Terus ini anak siapa sih yang nulis gitu. Terus orang tua gue gregetan segala macem. Pada sampai akhirnya waktu itu pernah nge-cash terus balik kan, kayaknya habis nge-cash MPL deh. Orang tua gue balik, terus orang tua nanyain ya emang mau kerja ini. Terus karena mungkin kan orang tua ngeliat dihujat, ngapain sih lu kerja dihujat gitu kan. Terus orang tua ngomong ya jangan mentang-mentang anak ibu lagi kerja terus bisa dihujat seenaknya. Orang tua ngomong gitu. Terus gue langsung langsung nyes banget. Aduh iya sih. Terus dari situ orang tua gue kalau gue nge-cash ya support. Dari awal sih sebenarnya support, cuma nggak supportnya karena itu doang. Iya betul. Sebenarnya orang tua gue suka gue. Karena orang tua gue tahu gue tuh orangnya gacor dari zaman kecil. Kalau lagi kumpul keluarga gue yang paling cerewet. Cuma orang tua gue nggak sukanya karena anaknya dia harus melihat di depan mata dia anaknya dihina-hina orang banyak gitu. Jadi bahan bully masyarakat Indonesia kan. Siapa yang mau kan? Iya benar, siapa yang mau gitu kan. Jadi gue lebih memberi pengertian ke orang tua. Akhirnya sekarang orang tua alhamdulillah sangat mendukung. Alhamdulillah. Oke. Ada nggak sih harapan atau impian lo mungkin yang belum tercapai gitu, dan usaha lu sekarang tuh untuk mencapai ke sana tuh apa aja? Mimpi gue tuh banyak ya dari zaman kecil. Cuma yang sekarang menurut gue sudah terlihat, salah satu dari mimpi gue adalah ya gue ternyata bisa jadi komentator kan. Gue pingin bisa dikatakan ada di event-event. Gue belum pernah event offline, gue pingin event offline. Semoga nanti setelah pandemi bisa. Gue pingin ada di kejuaraan globalnya PUBG Mobile. Gue pingin jadi komentator timnas juga kalau diberi kesempatan. Gue pingin banget kayak timnas masuk Piala Dunia terus gue jadi komentatornya, kayak wow. Ada nggak satu dua patah kata mungkin buat teman lo pertama yang ngasih nama Sanskuy, lalu mungkin buat haters lo, bukan haters lah mungkin ya, yang kebetulan lewat ngeliat lo nge-cash dan komen-komen hate speech gitu, dan mungkin terakhir buat orang tua lo yang selalu nge-support lo. Terima kasih sih, gue terima kasih dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, karena gue sadar sampai sekarang pun gue bukan caster yang bagus. Gue cuma mas-mas Jawa yang dikasih BPHS kalau kata gue. Gue tuh selalu ngerasanya gitu. Gue tuh cuma mas-mas yang dikasih BPHS terus suruh ngomong. Kayak gue sebenarnya kalau dilihat kualitas nge-cash gue juga, kayaknya gue masih nggak nyangka gitu kalau emang gue bisa ya, kayak masih banyak yang harus di-upgrade lah, masih banyak yang harus dipelajari. Terus ya cuma mau ngomong makasih aja sih, sama maaf aja semua buat mungkin komunitas PUBG Mobile yang kalau ngelihat gue kayak ini mas-mas siapa gitu, nggak jelas banget nge-cash-nya segala macem, bukan selera dia lah, karena
banyak orang yang ngomong gitu, banyak orang gua tuh kalau nge-cast agak beda sama yang lain gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, dibilang caster Tarkam segala macem, tapi akhirnya dari caster Tarkam itu yang sampai sekarang kalau setiap gua posting di sosial media, gua pakai hashtag caster Tarkam itu pemberian. Gua merasa itu pemberian netizen yang betul. Yang harus ya netizen ngeliat gua itu, ya udah berarti itulah saya. Gua mengamini kalau gua caster Tarkam. Ya udah gua tulis aja di kolom komentar, emang gaya nge-cast gua mungkin kayak komentator bola Tarkam. Ya kalau emang itu nggak masuk di selera kalian, gua sangat mohon maaf sekali. Tapi mungkin gua mau kalau boleh diberi izin lah, mungkin untuk bisa diberi kesempatan nge-cast gitu. Karena ini bisa dikatakan akhirnya dari kecil kayak pingin banget ngeliat kayak gitu, apakah gue bisa jadi komentator, dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Belum sempurna. Gak nyoba game lain? Masih ke situ ya, saya lihat-lihat ya. Jangan-jangan di sini saya dijebak ya. Ini tempat apa ini ya? Saya dijebak sepertinya ya. Oke. Sebelumnya gue mau nanya bang. Gue kan waktu itu dihubungin sama Rimo ya. Terus gue stak kan IG-nya. Ini tuh apa namanya, e-sport emang dari Jakarta atau emang dari Jawa? Karena logonya itu kan Semar kalau nggak salah kan. Itu gimana? Kenapa sih yang nanya ya? Iya. Tidak apa-apa. Gimana? Soalnya gue ngeliat, gue sih taunya dari Jakarta ya. Di Jakarta kan? Jakarta. Dari Jakarta betul. Dan kalau soal logo, kemarin apa sih, gue lupa jawabannya. sudah ada jawabannya. Semar itu berbau Indonesia banget kan, itu Indonesia banget lah. Indonesia banget. Soalnya gue ngeliat kan kayak dari logo ininya, ini kan batik banget. Ini kan? batik ya kan? Iya benar, Batik. makanya gue kira ini apakah ini e-sport dari Jawa, karena saya kan juga orang Jawa kan, Pekalongan aslinya gue gitu. Jadi karena emang wayang tuh Indonesia banget kan. Wayang Indonesia banget. Dan kita nama timnya juga tuh Rimo Sadewa gitu ya. Dewa yang timnya juga dari pewayangan. Betul. Dari pewayangan juga. Ya Mas ya. Oke, gue nanya dulu biar nggak salah. Iya betul. Soalnya kakek saya itu dalang. Gitu. Jadi gacor dari kakek kayaknya. Ya sudahlah, sudah closing kan, kenapa jadi membahas lagi gitu kan? Oke, jadi mau coba game lain? Waduh, kenapa masih ke sana arahnya? Oke, teman-teman. Jadi itu tadi kita habis ngobrol-ngobrol sama Sanskuy mengenai PMCC dan Keserhan juga di dunia PUBG Mobile, dan pengalamannya tentunya pengalaman yang memberikan banyak arti tentunya ya. Banyak arti, dan asal namanya juga dari mana, dan mungkin hashtag caster Tarkam itu suatu saat akan menjadikan lu bersinar justru. Bisa jadi kan. Amin. Iya kan? Oke. Jadi mungkin kali ini gue mau langsung pamit aja buat di episode dari Motlog kali ini. Gue Rosyo dan Sanskuy. Mohon undur diri, dan kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Remote Talk selanjutnya. Bye-bye.